Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmah dengan NIM 20010100526. Saya dari Prodi Tadris Fisika angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai unsur-unsur pendidikan dengan mata kuliah ilmu pendidikan dan dengan dosen pengampu Ibu Lutfianti Fitria SPD MPD. Apa itu unsur-unsur pendidikan? Pengertian unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan ini memiliki dua pengertian, yaitu unsur dan pendidikan. Unsur adalah kelompok terkecil yang mempunyai fungsi tertentu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan pendidikan memiliki tiga pengertian. Yang pertama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan diberikan imbuhan pean sehingga kata ini memiliki arti cara atau perbuatan untuk mendidik. Kedua, secara bahasa, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lalu yang ketiga, menurut Hasbullah, salah satu tokoh terkenal, yaitu pendidikan adalah suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. Sehingga pengertian unsur-unsur pendidikan adalah semua unsur yang tergabung dan harus ada di dalam proses pendidikan, yang mana unsur-unsur pendidikan ini satu sama lain saling terkait untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. Apa saja yang termasuk dengan unsur-unsur pendidikan? Unsur-unsur pendidikan meliputi 7 unsur. Yang pertama, peserta didik, kedua pendidik, ketiga interaksi eduktif, keempat materi pendidikan, kelima alat dan metode pendidikan, keenam tujuan pendidikan, dan ketujuh lingkungan pendidikan. Yang pertama akan kita bahas adalah peserta didik. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik ini berstatus sebagai subjek didik, yaitu pelaku utama dalam proses pendidikan. Dikarenakan peserta didik ini adalah subjek atau pribadi yang otonom, sehingga ia ingin diakui keberadaannya, dan ia juga ingin mengembangkan diri secara terus-menerus untuk memecahkan masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Adapun kebutuhan peserta didik, menurut L.J. Cronbach, yang pertama, kebutuhan afeksi atau kasih sayang, kedua, kebutuhan diterima orang tua, ketiga, kebutuhan untuk diterima oleh kawan sekelompok sebaya, keempat, kebutuhan independen, kelima, kebutuhan harga diri. Pemenuhan kebutuhan peserta didik ini akan mendorong baginya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menyelesaikan tugas-tugas pendidikan yang baik pula. Kedua, ada pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidikan dengan sasaran peserta didik. Dalam arti luas, pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain, dan dimaksud adalah peserta didik, agar tumbuh dan berkembangnya potensi menuju kesempurnaan. Pendidik ini harus memiliki kewibawaan, yaitu kekuasaan batin untuk mendidik, dan menghindari penggunaan kekuasaan secara lahir. Kekuasaan semata-mata didasarkan kepada unsur-unsur wewenang jabatan. Secara garis besar, pendidik dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Orang tua merupakan pendidik kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah langsung dengan anak. Namun, tidak semua orang tua mempunyai kemampuan ataupun memiliki pendidikan, waktu, dan sebagainya untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Maka mereka menyerahkan sebagian tanggung jawabnya itu kepada orang dewasa lain seperti guru. Guru dan tokoh masyarakat adalah termasuk pendidik jabatan karena mereka sama-sama memiliki jabatan, dan mereka diberikan tugas untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Seperti guru, yaitu mentransformasikan kebudayaan secara organisasi demi perkembangan peserta didik atau siswa, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan tokoh masyarakat ditugaskan memberikan pendidikan dan pengajaran di masyarakat dalam suatu kelompok. Lalu yang ketiga ada interaksi eduktif. Apa yang dimaksud interaksi eduktif? Interaksi eduktif adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik, yang terarah kepada tujuan pendidikan, dan diharapkan antara pendidik dan peserta didik ini akan menjadi partner yang saling berargumen logis guna mendapatkan suasana belajar yang efektif.
Lalu ada materi pendidikan atau materi pembelajaran atau bisa disebut dengan instructional materials, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Sehingga materi pembelajaran tidak hanya mengenai pengetahuan materi, tapi juga bisa keterampilan ataupun sikap yang dikuasai oleh peserta didik. Ada 5 jenis materi pendidikan. Yang pertama ada fakta, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, nama bagian, nama tempat atau nama orang, serta peristiwa sejarah dan lambang. Contohnya, nama-nama sholat wajib, nama-nama malaikat, peristiwa Isra Miraj, nama-nama pahlawan, dan lain-lain. Kedua, konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti, atau isi. Contohnya, pengertian sholat menurut bahasa dan istilah, atau bisa juga ciri-ciri makhluk hidup. Ketiga, prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting. Bisa meliputi dalil, rumus, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contohnya, dalil tentang kewajiban melaksanakan sholat. Lalu keempat, prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contohnya, langkah-langkah pelaksanaan sholat wajib. Dan terakhir, yang kelima, sikap atau nilai. Sikap atau nilai ini merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, nilai kasih sayang, toleransi, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, serta bekerja. Contohnya, bentuk sikap toleransi dalam beribadah. Kemudian ada alat dan metode pendidikan. Alat pendidikan merupakan segala sesuatu yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, baik berupa tindakan, perilaku, situasi, ataupun media yang dipersiapkan oleh pendidik atau lembaga pendidikan. Sehingga alat pendidikan di sini bukan berarti hanya media fisik, tetapi juga tindakan ataupun perilaku yang disiapkan oleh lembaga pendidikan tertentu. Kemudian, metode pendidikan merupakan seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh pendidik dalam proses belajar mengajar agar peserta didik mencapai tujuan pendidikan atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam kurikulum, silabus, dan mata pelajaran. Adapun bagian-bagian alat pendidikan menurut Hasbullah, yang pertama perbuatan atau tindakan pendidik, atau bisa disebut dengan software, dan kedua, benda-benda sebagai alat bantu atau disebut dengan hardware. Perbuatan atau tindakan pendidik terbagi menjadi dua, yaitu tindakan yang bersifat positif dan tindakan yang bersifat negatif atau mengekang. Tindakan bersifat positif yang dilakukan oleh pendidik diantaranya teladan, perintah, dan pujian. Lalu, tindakan yang bersifat negatif atau mengekang yang dilakukan oleh pendidik diantaranya larangan, teguran, peringatan atau ancaman, dan hukuman. Lalu kedua, benda-benda sebagai alat bantu hardware, yaitu bisa gedung sekolah, perpustakaan, dan alat peraga. Adapun macam-macam metode pendidikan, yang pertama metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. Metode ini lebih menuntut keaktifan didiknya daripada peserta didiknya. Kemudian, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan satu metode pembelajaran yang menekankan pada cara penyampaian materi pembelajaran oleh pendidik dengan jalan mengajukan pertanyaan dan peserta didik yang memberikan jawaban atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, metode diskusi merupakan kegiatan tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur, biasanya disebut dengan diskusi grup. Kemudian, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan suatu benda tertentu yang tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh seorang pendidik. Metode eksperimen merupakan metode pembelajaran di mana pendidik dan anak didik bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Lalu terakhir, karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan membawa peserta didik
berkelompok mengunjungi beberapa tempat yang khusus, menarik, dan untuk diamati situasinya. Ataupun bisa juga menemui seorang atau objek yang tidak dapat dibawa ke kelas atau tempat pertemuan. Istilah pariwisata ini kadang disebut dengan video wisata atau study tour, yang pelaksanaannya bisa dalam waktu singkat. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Dari tadi kita sudah menyinggung mengenai tercapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri adalah arah yang hendak dicapai atau hendak dituju oleh pendidikan. Adapun tujuan pendidikan diantaranya dalam Mukadimah UUD 1945, tujuan pendidikan nasional adalah bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ketiga, membangkitkan, memicu, dan menyegarkan kembali materi-materi yang telah dibahas sebelumnya, agar peserta didik semakin mantap dalam menguasai pembelajaran tersebut. Adapun pembagian tujuan pendidikan, yang pertama, tujuan umum, kedua tujuan khusus, dan berdasarkan hierarki tujuan pendidikan ada 4. Yang pertama tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. Apa yang dimaksud dengan tujuan umum? Tujuan umum atau rumusan tujuan umum pendidikan merupakan rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara universal. Sedangkan tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan. Misalnya, perbedaan lingkungan sosial masyarakat, perbedaan institusi lembaga pendidikan, atau bahkan perbedaan adat istiadat yang bersifat lokal. Lalu, berdasarkan hierarki tujuan pendidikan, ada tujuan nasional. Menurut Hasbulla, tujuan nasional mencakup rumusan kualifikasi umum yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu. Rumusan tujuan pendidikan nasional umumnya dirumuskan dan ditetapkan dalam suatu undang-undang yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu kedua, tujuan institusional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional pada tingkat institusi atau lembaga. Oleh karena itu, rumusan tujuan institusional menyesuaikan dengan karakteristik tujuan lembaga di mana pendidikan itu berlangsung. Tujuan kurikuler adalah penjabaran dari tujuan institusional yang berisi tentang muatan-muatan tujuan yang akan dicapai setelah suatu program pengajaran selesai dilaksanakan dalam suatu bidang atau mata pelajaran tertentu. Terakhir, tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang harus dicapai setiap proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Tren pembelajaran terkini menghendaki agar setiap suatu sesi pembelajaran selesai, maka mereka mencapai suatu kompetensi yang bersifat kontekstual. Terakhir, unsur pendidikan adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Lingkungan belajar ini atau lingkungan pendidikan meliputi sarana dan prasarana belajar, seperti ruangan kelas yang memadai, tersedianya ruangan untuk praktikum, dan kenyamanan dalam belajar. Secara umum, ada 3 lingkungan yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, ketiga lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan lain, lembaga pendidikan keluarga sudah ada. Dalam kajian antropologis pun disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak manusia baru lahir. Pendidikan yang dimaksud adalah keluarga. Di lingkungan keluarga pula, peserta didik akan mendapat nasihat atau stimulus yang dapat memacu untuknya rajin belajar. Kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Lalu ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Satu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warganya yang dapat berinteraksi. Adapun kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu
Unsur pendidikan adalah semua unsur yang tergabung dan harus ada di dalam proses pendidikan. Kedua, unsur pendidikan ada 7, yakni peserta didik, pendidik, interaksi eduktif, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, tujuan pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Lalu, pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Keempat, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidik dengan sasaran peserta didik. Kelima, interaksi eduktif adalah komunikasi timbal balik antar pendidik dan peserta didik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Keenam, materi pembelajaran atau materi pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ketujuh, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang disiapkan oleh pendidik atau lembaga pendidikan. 8. Metode pendidikan adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang dipakai oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. 9. Tujuan pendidikan adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Dan terakhir, 10. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.